Edi Simbolon membawa pesan Natal kepada Megawati. Apa, Gri? Ya nggak tahu kan. Saya Muslim, Edi Simbolon Nasrani atau Kristiani. Ya nggak tahu sih. Pesan damai pasti. Loh, kalau gitu Megawati nggak damai dong? Kayaknya sih. Ya! Katanya Megawati orang paling negarawan, orang paling baik, ibu paling bijaksana, tum paling legowo. Kata siapa? Denny Siregar. Ya iyalah, kalau kata Denny Siregar, kata buzzer-buzzernya PDIP, pastilah orang yang terbaik di Indonesia ini, bahkan di dunia ini ya Megawati lah. Udah biasa itu. Enggak. Apa pesan Natalnya buat Megawati apa? Bu Mega, sebenarnya sejahat apa sih Jokowi ke PDIP? Oh, itu. Kalau itu mah kita juga udah tahu jawabannya. Bisa juga diartikan pertanyaan lanjutannya adalah, sejahat apakah sih SBY ke Megawati? Sejahat apa sih Surya Paloh ke Megawati? Sejahat apa sih Prabowo ke Megawati? Sejahat apa sih Gus Dur ke Megawati? Sejahat apa sih Soeharto ke Megawati? Kan sama itu pertanyaannya, banyak amat Kri. Lah iya, karena dia adalah Megawati ini orang terbaik di dunia, satu-satunya, sehingga semuanya adalah jelek. Nah, ya kondisinya akan seperti itu. Hanya orang baik yang hidupnya sendirian, tidak bisa berteman dengan orang jelek lainnya. Oh gitu, iya. Itu kan versi Denny Siregar. Ibu ini sudah kurang apa katanya. Baiknya katanya. Aduh. Oh gitu. Enggak, lu ngomongnya beneran apa enggak nih, Sikri? Hah? Jangan-jangan lu sarkas. Ya. Tahu aja lu. Enggak. Gua nggak langsung serap begitu aja. Gua pasti curiga dulu kalau lu ngomong tuh arahnya kemana gitu. Ini mah sarkas ya, Gri, ya nggak tahu. Seperti apa Edi Simbolon, mantan kader PDIP yang dipecat oleh Megawati? Check it out. Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan? Ya, saya prihatin. Makanya saya pesan juga ke Bu Mega, bahwa semua juga ada waktunya, Ibu. Nggak usah terlalu kita ingin menghakimi orang lah. Ya, sadari juga bahwa Pak Jokowi juga banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini. Dan juga banyak jasanya bagi partai PDI Perjuangan. Jadi itu saya kira pesan Natal pada Bu Megawati Soekarno Putri. Biarlah damai sejahtera di hatimu. Dan berbaiklah dengan Pak Joko Widodo yang kau benci itu, ya. Iya. Yang namanya pesan Natal, yang saya tahu ya, di mana-mana di seluruh dunia ini selalu menebarkan kebaikan, menebarkan kedamaian. Samalah kalau Muslim setiap hari raya Idul Fitri itu selalu menebarkan fitrah, bersih, saling maaf memaafkan. Tapi kan nggak berlaku bagi Megawati. Gri, jangan ngejudge orang kayak gitu dong. Loh, buktinya? Mau bukti? Hah? Kalau dia itu nggak mau ditebarkan kedamaian, kalau Nasrani atau Katolik. Bukti lagi kalau dia itu tidak mau ditebarkan suci, kefitrahan, saling memaafkan. Mau buktinya? Dia tidak mau ngomong dengan SBY kalau total jumlah jambleh sampai dengan hari ini itu sudah 20 tahun. Masih kurang bukti apa? Padahal setiap tahun kalau Nasrani ada Natal, ya setiap tahun kalau Muslim ada Hari Raya Idul Fitri yang saling memaafkan. 20 tahun. Artinya melewati 20 kali Hari Raya Idul Fitri. Memaafkan? Enggak.
Inikah orang terbaik? Iya, versi Denny Siregar. Pusing aku, pusing. Jadi buzzer-buzzer PDIP itu selalu membolak-balikkan fakta. Makanya hati-hati ya teman-teman ya. Kalau dia bilang hitam, sesungguhnya faktanya itu putih. Kalau dia bilang putih, sesungguhnya faktanya itu hitam. Kalau dia bilang baik, sesungguhnya tidak baik, jelek. Ya. Kalau dia bilang jelek, ya sesungguhnya dia itu baik. Hati-hati, selalu begitu. Mereka membuat narasi. Jokowi jahat, padahal baik. Megawati baik, padahal... Loh itu kan contoh konkret. Apalagi kalau bicara demokrasi, penegakan hukum, memberantas korupsi, ya kembali ke era zaman dulu, waktu Prabowo menyampaikan idenya bahwa karena pemborosan pilkada baiknya nanti dipilih oleh DPRD provinsi kabupaten kota masing-masing. Itu aja langsung disamber sama Denny Siregar. Katanya Prabowo pengen kembali ke masa lalu, zaman Orde Baru seperti Soeharto. Loh kamu nggak ingat? Kalau Deddy Sitorus juga menghembuskan supaya Polri dikembalikan lagi di bawah TNI atau di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kok kamu nggak ingat itu? Itu kan pengennya juga otoriter, kembali ke masa lalu, kembali ke zaman Orde Baru. Loh, kamu kok nggak ingat sih? Hah? Denny Siregar, khusus Denny Siregar nih. Yang apa-apa semuanya serba baik aja. Kalau dari pihaknya, kebalikannya serba jelek dan serba salah aja. Kalau dari lawan politiknya, kok gitu cara berpikir lu? Denny, kok jadi bahas Denny Siregar nih? Kata-kata yang menohok menurut saya adalah, dari Bang Effendi Simbolon ini adalah, sejahat apa sih Jokowi ke PDIP, Bu? Sudahlah, jangan seperti itu. Bahwa PDIP berjasa untuk Jokowi, iya. Tapi bahwa Jokowi jasanya sangatlah besar buat PDIP, itu tentu. Kenapa kalian lupakan? Hanya mengingat-ingat jasa kalian. Ya, tapi memang karakternya udah seperti itu, Bang. Apapun yang dilakukan orang lain terhadap dirinya itu jelek. Tapi apapun yang dilakukan oleh dirinya terhadap orang lain itu adalah bagus. Ya memang sudah seperti itu. Dari sononya. Jadi culture-nya sudah dibentuk seperti itu memang. Ya. Oh, ya. Iya. Makanya juga berkali-kali kan PDIP. Jadi nggak mau dia bahwa Jokowi itu sudah berjasa besar terhadap PDIP. Nggak mau dia. Maunya adalah PDIP berjasa besar terhadap Jokowi. Jokowi bukan siapa-siapa. Waktu menjadi wali kota, dia hanya tukang kayu. Kalau nggak dijadikan PDIP nyalon wali kota, loh enak. Dulu pertama kali Jokowi itu ngelamarnya ke PAN sama PKS. Pada saat pertama kali dari pengusaha kayu mau jadi wali kota. Karena masing-masing bersiteru, nggak ada jalan tengah antara PAN dan PKS, karena masing-masing juga minta menjadi wakilnya, akhirnya ngelamar ke PDIP. Diterima, PDIP memasangkan wakilnya, Rudi F.X. Nah, terpilih jadi. Benar bahwa Jokowi bisa maju menjadi calon wali kota adalah tanda tangan PDIP, Sekjen dan Ketum. Itu kita tidak pungkiri. Tapi bagaimana kemudian kalau Jokowi tidak berprestasi? Tapi bagaimana kemudian Jokowi itu kalau bukan tipikalnya pekerja? Tapi bagaimana kalau Jokowi itu seorang koruptor? Tapi bagaimana Jokowi itu ketika masa jabatannya juga tidak mempunyai prestasi apa-apa terhadap kotanya? Hah? PDIP bisa. PDIP bisa mengukir itu. Kan ini murni Jokowi yang melakukan. Bahwa PDIP yang mengusung ke KPU, iya, kita akuin itu. Tanpa itu kemudian Jokowi tidak bisa maju wali kota, iya. Tapi itu kontributnya boleh dibilang, kalau dipresented ya, dibanding dengan perjuangannya memajukan kota Solo, kecil sedikit. Walaupun tanpa tanda tangan, tanpa mengusulkan juga nggak bisa maju. Betul. Karena sekarang akan dibalik. Kalau Jokowi nggak bisa kerja, Jokowi nggak becus, Jokowi koruptor, Jokowi berperilaku tidak baik, bisa gitu untuk dipilih lagi. Nah, karena kinerjanya Jokowi lah, kemudian PDIP juga keangkat suaranya di kota Solo. Ini nggak mau ngakui. Dibuktikan lagi, di periode pertama, Jokowi terpilih mutlak 91% menang
terpilih di Kota Solo periode kedua, 2010-2015. Ini karena PDIP? Enggak. Karena kinerjanya Jokowi. Nah, karena kinerjanya Jokowi lah ini, kemudian PDIP ikut harum namanya. PDIP ikut terbawa, elektabilitasnya menjadi naik. Ini nggak diakui. Bayangkan, Jokowi di periode kedua wali kota Solo terpilih 91%, tepatnya 90,29%. Ini tertinggi se-Indonesia. Belum pernah terjadi yang seperti ini. Ini karena PDIP? Enggak. Karena kinerja Jokowi. Karena kesederhanaannya Jokowi. Karena Jokowi dianggap dekat dengan rakyatnya. Karena humanisme Jokowi dalam memimpin kota Solo. Memindahkan PKL tidak ribut, tidak demo. PDIP? Enggak, bukan. Bukan. Oh, kita tahu ada kader PDIP. Contoh yang menjadi pemimpin daerah malah banyak yang ditangkap menjadi koruptor juga kok. Itu pembandingnya. Nah, di periode kedua menjabat wali kota, karena kinerjanya, semua mata kamera tertuju ke wali kota Solo waktu itu. Semua media, bahkan media internasional, tertuju ke wali kota Solo waktu itu. 2 tahun menjabat wali kota periode yang kedua, dibawalah ke Jakarta oleh Megawati. Bukan! Oleh Hasto. Apalagi? Aduh, Hasto. Bukan. Loh, Gri kan dia kader PDIP. Siapa yang ngusung? Jokowi itu ke Jakarta dibawa oleh Hasyim, adiknya Prabowo. Asli Hasyim yang membawa ke Jakarta. Dan Hasyim pula yang membiayai Pilkada Jakarta. Benar bahwa Jokowi diusung oleh PDIP menjadi maju di Pilgub Jakarta berpasangan dengan Ahok, kader dari Gerindra. Tapi kalau Jokowinya kalau Jokowinya elektabilitasnya tidak tinggi atas kinerja sebelumnya, kan juga nggak kepilih. Hah? Lantas kamu mau mentang-mentang, kamu hebat sendiri, kamu paling nggak bisa. Nek, nggak bisa, Nek. Nggak bisa kayak gitu, Nek. Jadi manusia nggak kayak gitu, Nek. Nah, waktu itu PDIP nggak mau ngusung Jokowi di Pilgub Jakarta, supaya kalian tahu. Loh, kok bisa, Bang? Iya, dia dari awal udah ngusung Fauzi Bowo di Pilgub Jakarta. Tidak ada radarnya PDIP calon dari Jokowi. Nggak ada. Karena Gerindra aja yang kemudian memohon-mohon atau merayu mengajak Megawati untuk berpasangan. Hasyim yang bawa ke Jakarta. Oh, tapi kok PDIP belagunya minta ampun, Gri. Ya kita juga tahu memang kayak begitu kan. Ya dari dulu memang belagunya minta ampun. Seolah-olah hanya mereka sendiri adalah orang-orang yang paling hebat di Indonesia ini. Selebihnya orang-orang yang lemah dan tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Itu PDIP. Ya. Kau kirain PDIP semua? Enggak. Dia udah dari awal ngusung Fauzi Bowo untuk Pilkada Jakarta. Jokowi tidak dalam radarnya. Jadi jangan kalian ngemengnya itu bahwa Megawati kurang apa. Pengen jadi gubernur dikasih sama Bu Mega. Loh, kok enak banget sih? Kalau begitu mah kenapa kamu nggak kasih ke Puan? Kalau lu bisa ngasih begitu saja, kenapa lu nggak kasih ke Puan, anaknya sendiri? Mikir. Termasuk Denny Siregar nih, mikir. Den, lu orang hebat, Den. Tapi, aduh, terkadang menggelikan. Mikir. Hah? Kemudian dia menjabat gubernur karena elektabilitasnya tinggi, calon presiden. Nah, baru Pak Jokowi nyalon presiden di 2014 dan terpilih. Emang tiba-tiba karena dapat hadiah dari Megawati, Jokowi bisa nyalon presiden begitu saja dan jadi? Enggak. Ya karena kinerjanya Jokowi pada saat menjadi pilgub walaupun belum lama. Sampai PDIP bilang, waduh, kenapa ya dulu tidak pada saat masuk gorong-gorong kita timbun aja dari atas, kan jahatnya luar biasa kan? Gila kan jahatnya kan?
Lu pikir lu sendiri yang hebat. Lu pikir lu sendiri yang kuat. Nggak ada cerita. Aduh, Jokowi itu. Udah dah. Aduh, nggak ngerti dah gua dah. Kalau nggak PDIP, Jokowi itu bukan siapa-siapa. Dia hanya tukang kayu yang dibesarkan oleh PDIP. Loh, kalau begitu kenapa kamu nggak membesarkan Puan untuk menjadi presiden? Kalau kamu bisa membesarkan orang dengan upaya kalian sendiri, tanpa peran yang bersangkutan, tanpa kemampuan yang bersangkutan. Kalau kemudian Jokowi jadi presiden perannya Megawati, atau kenapa Ganjar nggak kamu jadiin presiden kemarin? Kalau kamu bisa berperan itu, kenapa kamu sendiri juga nggak jadi presiden waktu itu? Waktu nyalon, jangan sok hebat sendiri. Ganjar aja kamu jadiin presiden. Faktanya kamu nggak bisa. Masih merasa hebat. Masih merasa hebat PDIP. Nah, bisa menjadikan Jokowi presiden. Enggak. Jokowi menjadi presiden. Itu upayanya Jokowi sendiri karena kinerjanya. Karena kejujurannya. Karena dekat dengan rakyat, karena kesederhanaannya. Orang melihatnya itu loh, memilih Jokowi menjadi presiden. Bukan karena PDIP. Bahwa PDIP yang mengusung untuk menjadi calon presiden dan tanda tangan di surat pengusungan atau surat pengusulan ke KPU, ya. Tapi apa cukup dengan begitu langsung jadi presiden? Ganjar? Kalau kamu bisa kasih begitu aja jabatan presiden ke seseorang, kamu kasih Ganjar sekarang. Ini aku menyitir omongannya Deddy Siregar ya. Kurang baik apa Bu Mega? Ya, minta wali kota dikasih, minta gubernur dikasih, mantunya minta wali kota dikasih, ya, anaknya Gibran minta wali kota dikasih. Sekarang Jokowi minta jadi presiden dikasih. Loh, kok enak banget? Kamu orang cerdas, kamu orang hebat. Sesederhana itu kamu mikir. Jalan otak lu kerdil, Denny. Atuh kerdil itu mah. Udah sekarang kalau memang Megawati bisa ngasih jabatan presiden, kasih aja ke Ganjar tuh. Udah ikhlas, kasih aja ke Ganjar. Bisa nggak? Artinya apa? Ini adalah membenarkan apa kata Bang Effendi Simbolon bahwa sejahat apa sih Jokowi kepada PDIP? Bahwa PDIP mengusung Jokowi menjadi wali kota, gubernur, dan presiden, ya. Tapi apa cukup sampai di situ? Lantas Jokowi tidak punya jasa terhadap PDIP? Itu loh yang kalian harus mikir. Otak dipakai mikir. Otak dipakai mikir. Karena presidennya Jokowi atau karena Jokowi terpilih menjadi presiden, harus diakui PDIP menjadi pemenang. Ini masa transisi aja. Kalau kamu bilang sekarang enggak, Jokowi juga masih menang, ini masih dapat efek ekor jas. Ini masa transisi. Kita lihat aja 2029 besok. Habis PDIP. Tinggal 1 digit, percaya saya. Loh, selama ini ketika Jokowi menjadi wali kota, PDIP diuntungkan. Ketika Jokowi menjadi gubernur, PDIP diuntungkan. Ketika 10 tahun menjabat presiden, PDIP diuntungkan. Masih mau sok hebat sendiri? Hah? Bu Mega, aduh. Orang paling hebat kok semuanya nggak diajak ngomong. Negarawan kok semua nggak diajak ngomong. Negarawan apa kayak model kayak beginian? Ngomong pinter, pidato katanya. Saya kalau pidato, saya dikasih waktu berapa jam nih? Soalnya saya harus tanya dulu. Ini cuman di pengantarnya naskahnya 20 menit. Nah, kalau saya pidato itu paling cepat 3 jam. Apalagi kalau di depan kader saya bisa lebih. Boys, hebat. Mau tahu kalian apa isi pidatonya? Itu aja tiap hari diulang-ulang. Masalah Soekarno, masalah ibunya, masalah masak, masalah dia punya profesor 3, masalah doktor dia punya 10, dan 4 lagi atau 5 lagi yang belum rilis. Itu terus yang diceritain tiap hari.
Untuk kemajuan bangsa Indonesia apa? Kalau ngomongnya ke masa lalu terus, cerita sejarah terus, nggak pernah cerita masa depan. Setiap kali pidato hanya cerita dirinya. Waktu bikin MK, waktu bikin KPK, waktu jual Indosat. Serius, Kri, dia cerita itu. Iya, dalam hati tapi. Kemudian ngeklaim yang enggak, BMKG dia yang buat, BNN dia yang buat, padahal udah ada jauh-jauh hari sebelumnya. Loh, orang kok kayak, aduh, ini gimana ini? Aduh, ada orang Indonesia kayak begini. Aduh, ya kecurigaannya selalu negatif terus ke orang lain. Hari ini nggak ada apa-apa, ada spanduk aja udah ketakutan. Katanya ada upaya-upaya ngobrak-ngabrik PDIP jelang Kongres. Siapa lagi? Oh, ini orang halu ya? Halu ya? Oke, terserah kalian orang-orang PDIP. Saya yakini tidak mau mengakui PDIP besar karena Jokowi, nggak masalah. Dan dia hanya mengakui Jokowi besar karena PDIP, nggak masalah juga. Kata Jokowi, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita tinggal tunggu waktu saja nanti yang akan mengujinya. Yes, setuju. Ini kata-kata yang sangat mengerikan kalau kita berasa bisa merasakannya dengan hati nurani. Ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang.